Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Aprila Manasari. Saya Immanuel Wahyu Pamungkas. Dan saya Priscilla Dewita Teresia. Kami perwakilan dari SMP Nusa Dua Badung, Bali akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Efektivitas Pindahkan Sinar Kayu Waru sebagai media terapi relaksasi pikiran untuk mengurangi stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Wabah COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi. Salah satu cara untuk mengurangi stres adalah menenangkan pikiran dengan relaksasi. Relaksasi adalah teknik yang digunakan untuk membantu meredakan stres dan emosi negatif lainnya. Intonasi harmonis alam 432 Hz dipercaya sebagai media terapi yang ampuh untuk menenangkan pikiran sehingga dapat mengurangi stres. Berbicara mengenai terapi suara, Pindekan adalah produk kebudayaan masyarakat Bali yang menghasilkan suara sehingga dapat dijadikan sebagai media terapi relaksasi pikiran. Pindekan adalah sejenis instrumen musik berbentuk kincir dalam rumpun wine cham yang berbunyi apabila tertiup angin. Dan kepercayaan masyarakat Bali, Pindekan biasanya digunakan sebagai perlengkapan upacara yatnya. Pemasangan pindekan ini bertujuan untuk memberi ketenangan dan menetralisir berbagai kekuatan negatif sehingga pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan konsep dalam kepercayaan masyarakat Bali ini dan merujuk pada intonasi harmonis alam, maka pindekan yaitu baling-baling tradisional Bali berpotensi dijadikan sebagai media terapi relaksasi pikiran untuk mengurangi stres. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Immanuel Wahyu Pamungkas. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1.3.1 untuk membuktikan tindakan sinar kayu waru dapat dijadikan sebagai media terapi relaksasi untuk mengurangi stres. 1.3.2 untuk mengetahui efektivitas tindakan sinar kayu waru untuk dijadikan sebagai media terapi relaksasi untuk mengurangi stres. Metode penelitian. 3.1 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nusa Dua dari tanggal 14 sampai 30 Juni 2021 dan 18 Oktober sampai 15 November 2021. 3.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan eksperimen sederhana. 3.3 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.2.1 Wawancara, di mana wawancara dilakukan dengan responden, psikolog, dokter, dan seniman pembuat tindakan. 3.3.2 Rancangan acak lengkap RAL. Dalam metode rancangan acak lengkap ini terdapat 3 perlakuan. P1 yaitu pindakan sinar kayu waru dengan panjang 145 cm. P2 yaitu pindakan sinar kayu waru dengan panjang 184 cm. P3 yaitu pindakan sinar kayu waru dengan panjang 208 cm. Setiap perlakuan diulang sebanyak 9 kali hingga terdapat 27 objek penelitian. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Priscilla Dewita Teresia. 3.4 Indikator penelitian. 3.4.1 Indikator untuk penelitian deskriptif. Indikator untuk penelitian deskriptif yaitu sesuatu yang dirasakan oleh responden. Terdapat 4 hal yang dirasakan oleh responden setelah mendengar suara pindakan sinar kayu waru, yaitu 1. Tenang, yaitu subjek lebih merasa dapat melepaskan ketegangan yang dirasakan, baik itu ketegangan fisik maupun ketegangan psikis yang mempengaruhi pikiran, serta turunnya tingkat kecemasan dan emosi. 2. Terhibur, yaitu subjek merasa lebih optimis dalam menjalankan kegiatan selanjutnya, serta merasa gembira dan senang. 3. Damai, yaitu subjek dapat mengalihkan pikiran yang mengganggu sehingga dapat berpikir secara positif dan merasakan ketentraman jiwa. 4. Biasa saja, yaitu subjek tidak ada pengaruh dari terapi yang dilakukan. 3.4.2 Indikator untuk eksperimen sederhana. Indikator untuk eksperimen sederhana dalam penelitian ini adalah uji frekuensi dalam satuan Hertz. Uji frekuensi dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 di Pantai Geger Nusa Dua antara pukul 2 sampai pukul 6 WITA, di mana menurut Balai 3.denpasar.bmkg.go.id, kecepatan angin saat itu adalah 18,5 km per jam. Apabila frekuensi pindakan sinar kayu waru semakin mendekati 432 Hz, maka semakin efektif pindakan sinar kayu waru tersebut dijadikan sebagai media terapi relaksasi pikiran untuk mengurangi stres. 3.5 Narasumber. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3.5.1 Responden, yaitu orang dan latar belakang pekerjaan yang berbeda dan kategori umur yang berbeda yang sudah pernah mendengarkan suara pindakan sinar kayu waru, lalu ditanyakan pengalamannya mengenai apa yang dirasakan setelah mendengar suara pindakan sinar kayu waru. Dalam penelitian ini jumlah respondennya adalah 50 responden, di mana berdasarkan latar belakang pekerjaan, responden terdiri dari 11 pelajar, 5 pegawai swasta, 5 pedagang, 3 seniman, 2 ojek online, 3 pegawai koperasi, 4 pekerja landscape taman dan kebun, 1 pegawai negeri, 1 pengrajin patung, 3 petani, 5 pekerja konstruksi, 5 guru, dan 2 security.
Berdasarkan kategori umur, 50 responden tersebut terdiri dari 15 responden yang termasuk kategori remaja, 20 responden yang termasuk kategori dewasa, dan 15 responden yang termasuk kategori lansia. Wawancara dengan responden dilakukan dari tanggal 18 sampai 20 Juni 2021 dan 21 Oktober sampai 6 November 2021. 3.5.2 Narasumber ahli, yaitu orang yang dianggap ahli dan keterangannya dapat mendukung pembuatan penelitian ini. Adapun narasumber ahli dalam penelitian ini yaitu 1. Iwayan Chandra, yaitu seorang seniman pembuat pindakan, di mana wawancara dilakukan pada 23 Juni 2021 dan 19 Oktober 2021 di Denpasar. 2. Dr. Ike Tutwardika, Esket, yaitu seorang tenaga medis atau kesehatan, di mana wawancara dilakukan pada 24 Juni 2021 via WhatsApp. 3. Niputu Arika Mulyasanti Pande, MPSI, yaitu seorang psikolog di mana wawancara dilakukan pada 26 Juni 2021 dan 12 November 2021 via WhatsApp. 3.6 Bahan dan alat penelitian. Bahan dalam penelitian ini berupa kertas, dan alat-alat dalam penelitian ini berupa 1. Pindahkan senar kayu waru sebanyak 3 buah dengan ukuran yang berbeda. 2. Aplikasi sound frequency analyzer dengan satuan Hertz pada HP, kamera, pulpen, dan penggaris. 3.7 Prosedur atau tahapan penelitian. 1. Mencari referensi. 2. Menyusun pertanyaan wawancara. 3. Melakukan wawancara dengan responden. 4. Melakukan wawancara dengan narasumber ahli. 5. Melakukan uji frekuensi pindahkan senar kayu waru. Dan terakhir, menganalisis hasil penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. 3.8 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Aprilia Permanasari. Hasil pembahasan. Hasil penelitian mengenai sesuatu yang dirasakan responden setelah mendengar suara pindakan senar kayu waru adalah sebagai berikut. Sesuatu yang dirasakan: terhibur jumlah persentase 34% atau 17 responden. 2. Tenang jumlah persentase 36% atau 18 responden. 3. Damai jumlah persentase 10% atau 5 responden. 4. Biasa saja 20% atau 10 responden. Tenang, terhibur, damai, dan bisa saja dapat kita kaji secara psikologis dan secara klinis. Secara psikologis, menurut Niputu Arika Mulyasanti Pande, MPSI, tenang, terhibur, damai, atau bisa saja yang dirasakan oleh masing-masing responden itu kembali pada penerimaan dari individu itu sendiri dan kondisi lingkungan di mana tempat responden mendengarkan suara pindakan senar kayu waru. Tenang, terhibur, nyaman, damai, dan berbagai perasaan lain yang mengindikasikan telah terjadi proses relaksasi untuk mengurangi ketegangan yang dialami individu merupakan tanda stres mulai berkurang. Secara klinis, menurut Dr. Ike Tutwardika, Esket, efek suara pindakan akan menstimulus kelenjar pineal pada otak untuk memproduksi hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur dan berfungsi menjaga kesehatan jantung dan mengatur menstruasi, serta mempengaruhi mood atau suasana hati. Hormon melatonin akan membuat seseorang merasa tenang, nyaman, damai, dan terhibur. Berdasarkan hasil analisis uji frekuensi pindakan senar kayu waru, diperoleh hasil sebagai berikut. P1 frekuensi minimum 430 Hz, frekuensi maksimum 445 Hz, frekuensi rata-rata 437,33 Hz, frekuensi median 437 Hz, frekuensi modus 437 Hz. P2 dengan frekuensi minimum 428 Hz, frekuensi maksimum 438 Hz, frekuensi rata-rata 433 Hz, frekuensi median 434 Hz, frekuensi modus 434 Hz. P3 dengan frekuensi minimum 425 Hz, frekuensi maksimum 437 Hz, frekuensi rata-rata 430,56 Hz, dan frekuensi median 430 Hz, serta frekuensi modusnya adalah 430 Hz. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 5.1.1 Pindakan senar kayu waru berpotensi dijadikan sebagai media terapi relaksasi pikiran untuk mengurangi stres. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan 50 responden yang pernah mendengar suara pindakan senar kayu waru, di mana 34% merasa terhibur, 36% merasa tenang, 10% merasa damai, dan 20% responden merasa biasa saja setelah mendengar suara pindakan senar kayu waru. Terhibur, tenang, dan damai merupakan indikasi berkurangnya ketegangan yang dialami seseorang. Secara klinis, terhibur, tenang, dan damai dapat dirasakan seseorang sebagai efek dari diproduksinya hormon melatonin dalam tubuh. Secara psikologis, terhibur, tenang, dan damai merupakan bentuk penerimaan dari diri individu sesuai dengan coping strategi dan defense dari tubuhnya ketika mengalami suatu kondisi tekanan. Selain itu, efek yang ditimbulkan oleh terapi suara juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tempat di mana terapi itu dilakukan.
5.1.2 berdasarkan hasil uji frekuensi, P2 yaitu pindakan dengan panjang 184 cm adalah pindakan yang paling efektif dijadikan sebagai media terapi relaksasi pikiran untuk mengurangi stres karena memiliki selisih frekuensi rata-rata paling kecil dengan tonasi harmonis alam yaitu 1,33 Hz. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.